أحد أحد. Itu kan firman Tuhan. Saya tidak mau mendefinisikan apa yang dipikirkan Tuhan. Ngomong apa ini? Loh, kok ngomong apa? Saya rasa cukup. Saya rasa Bang Zuma cukup aja dengan itu. Udah nyambung. Ditanya apa jawab apa. Silakan Bang Karen. Selamat siang Bang Karen. Buka mic Bang Karen. Selamat siang. Baik. Bang Karen Muslim Kristen? Saya Kristen. Baik, silakan kesempatan Anda silakan dengan Bang Zuma. Kami standby. Sebentar Feby. Silakan Bang Karen. Silakan Zuma. Saya alurkan. Enggak, silakan aja dulu Abang. Nanti setelah Abang baru kita beri kesempatan teman-teman Kristen yang lain untuk saling bertegur sapa dengan Bang Zuma. Kesempatan pertama, kesempatan ini buat Abang. Silakan Bang Karen. Ya kalau saya prinsipnya saya ngalir aja lah, apa yang dibahas lah. Ada yang ditanyain Bang Zuma, dia minta dia yang ditanyain duluan. Silakan Bang. Ya itu tadi tema kita masih itu kan, masih tema kita kan. Ya, siap. Siap. Pak Paulus ini dipilih dari sejak dalam rahim. Dipilih sebagai apa dia? Ya kalau dipilih sebagai apa ya, sebagai penginjil ya, sebagai murid Kristus. Terus kenapa dia tidak dipilih oleh Yesus? Dalam Yohanes 6 nomor 70 Paulus tidak dipilih. Ya mungkin waktu itu Paulus masih remaja atau masih ABG ya, masih main kelereng kayaknya. Tapi dikatakan dari sejak dalam rahim. Gimana ini? Ya masih belajar mungkin di sama orang yang tapi dalam rahim Bang. Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim. Anda mengatakan dia dipilih sebagai penginjil. Faktanya pada saat Yesus kemudian penginjilan, Paulus nggak ada, malah dia menjadi musuh. Ya mungkin harus begitu skenario-nya. Berarti dia dipilih sebagai penyesat, bukan ya, sebagai rasul. Dipilihnya harus seperti itu kan, harus ditempa dulu kan mungkin ya. Iya. Kalau orang pilihan itu dari sejak dalam rahim memang sudah diberikan aspek-aspek kebenaran lisannya, perbuatannya kepada orang tersebut sehingga mencerminkan sebagai orang pilihan dari sejak dalam rahim. Karena Galatia 1 nomor 15 Saulus mengaku demikian, saya dipilih dari sejak dalam rahim. Mazmur 58 Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim. Kalau Paulus ini tidak mencerminkan orang yang terpilih sebagai orang benar, tetapi orang fasik, orang munafik, berarti dia menggenapi Mazmur 58, dipilih sebagai penyesat. Sekarang gini, indikasi kuatnya sini. Apakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya versus apakah Paulus mengajarkan menyembah Yesus, kan gitu. Nah sekarang faktanya Paulus mengajarkan menyembah Yesus. Berarti Paulus ini penyesat. Karena Yesus mengajarkan menyembah bukan Yesus, menyembahnya harus kepada Tuhannya orang Israel, yaitu Hasem atau Yotevavim. Jelas kan? Ya kalau memang itu ya penjelasannya, kita sebagai orang Kristen itu ya Yesus itu raganya hanya bungkusnya saja, yang kita sembah dalamnya. Ya prinsipnya begini, seperti kita membeli permen, yang kita makan permennya bukan bungkusnya, begitu. Oke, firman ini di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman ini menjadi apa dia? Menjadi daging atau menjadi roh? Menjadi manusia. Menjadi manusia. Yang dimaksud manusia dagingnya saja. Daging manusia. Dagingnya menjadi manusia. Terus kenapa anda mengatakan hanya rohnya saja, bukan bungkusnya, bukan manusianya? Sementara Kolose 2 nomor 9, jasadnya Yesus itu adalah kepenuhan ilahi. Jadi kalau buat kita orang Kristen, Yesus itu adalah penggenapan janji Allah kepada janji Elohim kepada ini Musa, kepada Daud ya, untuk menegakkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Apa di mobil? Ya.
Di dalam kitab Wahyu juga Yesus melarang Yohanes muridnya untuk menyembah seperti itu. Iya, enggak, maksudnya gini, Anda mengatakan bahwasanya Yesus ini dagingnya bukan dagingnya ya, tetapi di dalam Yohanes 1 nomor 14 justru firman menjadi daging bukan menjadi roh. Ya, firman itu menjadi daging, benar. Ya, berinkarnasi menjadi Kristus Yesus itu. Yang luarnya dagingnya ya anak Daud, tapi raganya apa rohnya itu adalah Elohim itu sendiri, seperti itu. Karena dari sejak di kitab Hakim sudah dijelaskan di situ bahwa keinginan daripada Bapa Yahweh atau Elohim ada menjadi raja atas bangsa Israel. Ya, dan bangsa Israel menolak itu. Mereka menginginkan raja secara manusia, bukan raja yang tidak kelihatan. Karena Elohim tidak kelihatan. Jadi yang mendaging daging ini Elohim atau bukan? Yang menjadi daging adalah Yesusnya, ya. Yang di dalamnya, yang rohnya, yang adalah Elohim itu sendiri. Maksudnya apa ini? Ini ajaran Paulus kan yang Anda sedang bahas, yang Anda uraikan ini. Kalau saya sih ajaran Roh Kudus ya, bukan ajaran Paulus, karena kita pengkultus Roh Kudus, bukan pengkultus Paulus dan murid-murid yang lain. Tapi dia orang pilihan dari sejak rahim, kenapa Anda Ya, sepele? kita juga orang pilihan. Kalau dibilang pilihan, saya juga orang pilihan. Oke, berarti Anda penyesat juga dong. Bilang penyesat enggak juga. Nah, kalau bukan penyesat, apakah Anda mengajarkan anak Anda untuk menyembah kepada manusia Yesus atau tidak? Kami mengajarkan menyembah Bapa Elohim yang ada di dalam Yesus. Jadi maksud Anda Yesus ini manusia yang kerasukan Bapa? Bukan kerasukan ya. Lalu apa? Ya, dia dipenuhi dengan roh Allah itu sendiri. Nah, kalau Dan dia adalah penggenapan janji Bapa Elohim kepada Raja Daud untuk menegakkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Baca di dalam Wahyu 21-22 ayat. Oke. Mari kita buktikan. Mana kerajaan Daud? Mana kerajaan Daudnya? Kerajaan Daud di Yerusalem baru nanti, bukan di dunia yang ada sekarang di Israel. Jadi sekarang ini kerajaan Daud sedang tidak ada. Kerajaan Daud yang ada sekarang ini ya hanya pimpinan Yahudi, ya tidak sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki. Ya seperti Berarti itu. kerajaan Daud nggak ada lagi sekarang. Belum ada untuk sekarang ini. Kalau di dalam Wahyu ditulis bahwa di dunia apa di Yerusalem baru. Lalu bagaimana dengan ucapan sudah mengatakan kerajaan kekal Daud? Mana kekal Kerajaan Daud yang akan datang, bukan yang ada sekarang ya. Tidak ada kerajaan Daud sekarang. Oh, berarti Yesus ini bukan Netanyahu yang ada ya. Berarti Yesus ini bukan pelanjut kerajaan Daud, begitu. Kalau di Wahyu ditulis seperti itu. Oke, tapi Wahyu faktanya kan enggak. 22 ya. Faktanya kan enggak. Kerajaan Daud enggak ada. Kerajaan Ya Daud sudah belum sekarang diambil. kan nanti. Bukan sekarang. Kerajaan Daud itu sudah diambil dan itu masih ada 1400 tahun dipegang oleh umat Islam kerajaan Daud itu. Nggak bisa diambil oleh siapapun. Di dalam Kejadian 49 nomor 10 Bung jelas sekali dikatakan tongkat kerajaan Yehuda tidak akan berpindah dan pemerintahan tidak akan berlalu dari kakinya sebelum yang berhak itu datang untuk mengambilnya. Nah, kerajaan Daud sudah diambil, kerajaan Yehuda sudah diambil, dialihkan kepada Bani Ismail gitu. Nah, kalau Anda mengatakan sekarang tidak ada lagi kerajaan Daud, Anda salah. Kerajaan Daud itu masih ada sampai sekarang. Ya, siapa yang keturunan Daud yang memerintah sekarang? Ya, jadi yang dikatakan di dalam Yeremia 36 nomor 30 dikatakan tidak ada lagi keturunan Daud yang akan duduk di atas tahta Daud. Oke, berarti kerajaan Daud ini akan dialihkan kepada non keturunan Daud. Karena tidak ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Sementara Yesus ini adalah keturunan Yoyakim. Gak bisa. Matius 1 nomor 11 Yesus dikatakan sebagai keturunan Yoyakim. Sementara Tuhan mengatakan dalam Yeremia 36 nomor 30, keturunan Yoyakim tidak akan pernah duduk lagi di atas tahta Daud. Yesus gagal di situ. Oke? Nah, kembali kepada tema kita. Ketika dikatakan bahwasanya Paulus mengaku diutus, dipilih dari sejak dalam rahim ibunya, faktanya Tuhan mengatakan dalam Mazmur 58, Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Dan tidak pernah kita temukan
Paulus atau Saulus ini duduk berdampingan dengan Yesus dalam penginjilan, malah bertentangan, malah bermusuhan. Apa bukti permusuhannya? Coba Anda lihat dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu. Mu di sini adalah murid-murid Yesus yang seangkatan dengan Yesus. Satu-satunya penyesat yang datang menganiaya, menzalimi, menangkap dan memenjarakan murid Yesus, bahkan membunuh murid Yesus, hanya satu, yaitu Paulus. Berarti penyesat yang dimaksud oleh Yesus adalah Paulus. Maka waspadalah kepada Paulus, waspadalah kepada penyesat. Mazmur 58, penyesat dipilih dari sejak dalam rahim. Paulus Galatia 1 nomor 15 mengaku dipilih dari sejak dalam rahim. Ketika Yesus berdakwah penginjilan di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, Yesus berkeliling di Galilea mengajarkan kemudian Injil Allah. Paulus tidak hadir di sana. Kemana manusia yang dipilih dari sejak dalam rahim? Kalau dia dipilih sebagai rasul, harusnya dia bersama dengan Yesus. Tapi karena dia dipilih sebagai penyesat, maka wajarlah kemudian dia tidak ada pada saat Yesus penginjilan. Nanti setelah Yesus terangkat ke langit, baru penyesat ini muncul, membawa-bawa nama Yesus demi untuk menyesatkan banyak orang. Inilah yang terjadi hari ini. Seperti ini. Kalau menurut saya, kalau seandainya Paulus seorang penyesat, pasti murid-murid yang lain tidak akan mendengarkan dia. Tapi setidaknya dia diurapi dan itu sama 11 murid yang murid-murid Yesus. Oh, nggak bisa Bang. Murid-murid Yesus tidak pernah bertemu dengan Saulus dalam keadaan baik-baik saja. Coba Anda lihat di dalam Lukas 21 nomor 12 bahwa penyesat ini ketika ia datang, dia akan menangkap dan menganiaya murid Yesus. Jadi dia bertemu dengan Paulus bukan sebagai teman, bukan sebagai saudara, tetapi dalam kitab Lukas Paulus belum ada. Ya, Paulus itu nanti muncul di kitab Kisah Para Rasul ya, setelah Yesus naik ke surga. Di kitab Lukas itu tidak ada Paulus di situ. Itu penyesat. Oke, baik. Tidak ada Paulus di situ. Baik. Lalu siapa oknum yang diceritakan dalam Lukas 21 nomor 8? Siapa oknum itu? Peringatan Tuhan buat penyesat-penyesat. Dan kalau Paulus adalah penyesat, otomatis di Kisah Para Rasul tidak akan dijunjung Paulus oleh para murid-murid lain. Kalau begitu, kenapa Paulus kemudian disuruh bertobat pada saat diceritakan dalam Kisah Para Rasul 20, di Kisah Para Rasul 21? Kenapa Paulus di situ disuruh bertobat? Iya, itu panggilan pertama dia. Yang di dalam itu Kisah Para Rasul 9. Ini yang kita tanya Kisah Para Rasul 21 ketika dia mengajarkan ajaran Kristen di luar daripada Yerusalem. Lalu kemudian Paulus kembali ke Yerusalem, orang-orang kemudian menyembunyikan identitasnya sebagai penyesat, sehingga Saulus ini diminta untuk bertobat dan Saulus mengiyakan, beliau ditahirkan kemudian. Ayo. Ya, kalau seperti itu kejadiannya, berarti kan Paulus sudah ditolak, diberikan kesempatan untuk bertobat. Ya, bertobat dari dia pertama belum bertobat, yang sebelum ketemu Yesus, dia adalah pembantai orang Kristen. Bertobat, salah. Siapa bilang pembantai orang Kristen? Anda keliru, penyesatan itu namanya. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul 21, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Gitu. Sehingga dia kembali tunduk kepada hukum Taurat. Coba Anda baca satu perikop, mulai dari data nomor 21 dari Kisah Para Rasul 21 itu. Paulus kembali bertobat dari pengajaran Kristen, kembali dia tunduk kepada hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat. Itu dong. Ada lagi? Ya, lanjut. Soalnya saya tidak dapat itu dari Roh Kudus seperti itu soalnya ya. Roh Kudus itu Nabi Muhammad, Bung. Bukan khayalan, bukan halusinasi seperti yang Anda imani. Yang Anda imani sebagai Roh Kudus yang membimbing saya Nabi Muhammad berarti. Oh, bukan. Bagaimana Anda mengatakan? Sabar, Bung. Semua manusia itu ini seru ini kalau begini, ini seru ini kalau. Oke. Semua manusia lanjut. Semua manusia itu Bung punya sugesti. Semua manusia itu punya pemikiran. Semua manusia itu punya asumsi. Di Kristen, asumsinya Kristen dianggapnya itu sebagai Roh Kudus, dan itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Kenapa? Karena orang Kristen itu tidak mengerti apa itu Roh Kudus. Oh, saya sudah 24 tahun ini loh dipenuhi Roh Kudus, berarti saya dipenuhi Roh Muhammad ini. Atau bukan, Anda dipenuhi oleh roh jahat.
Roh jahat. Oh iya. Iya, sekarang mari kita buktikan. Coba dirukia lah, setidaknya lah Suma. Biar ini. Tunggu. Roh jahatnya keluar. Saya buktikan. Saya ingin kau buktikan roh jahat itu keluar dari dalam saya. Ayo. Oke, kita buktikan. Iya, Siapa dan roh yang mana yang mengajarkan Anda menyembah anak Maria? Jawab saya. Saya kan sudah dari tadi bilang, saya menyembat isinya, bukan menyembat kulitnya. Jadi sama Apa bedanya? kulit permen. Apa bedanya? Apa bedanya? Yesus menyatakan, dengarkan saya. Yohanes 8:42. Aku berkata kepadamu, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Siapa yang berbicara di sini? Yesus. Yesus yang berbicara. Jasadnya atau rohnya yang berbicara? Jasadnya. Bisakah jasad berbicara tanpa roh? Ya bisa lah. Hah? Anda Bisa pernah jasad lihat- berbicara tanpa roh. Anda pernah melihat mayat berbicara? Oh ada itu zombie bicara itu ada. Oh, berarti Anda menyetarakan Yesus dengan zombie gitu? Ya selagi firman ada di dalam Yesus, dia tidak 100% berfungsi sebagai Allah, sebagai Tuhan. Waduh, pada Kenapa? saat Karena dia dalam misi penyelamatan, bukan dalam misi untuk inilah yang saya katakan yang membisikkan Anda itu adalah roh jahat. Coba saya kau rukia saya roh jahatnya, biar kita buktikan di sini. Ini roh jahat yang ada dalam saya, roh kudus begitu. Kan apa? Itu saya kok repot, Gus Nur bilang ya. Lanjut saya. Ini saya dari kemarin-kemarin pingin begini di rukia. Orang Kristen itu tidak bisa kena rukia karena jasad dan rohnya itu adalah iblis, sama-sama iblis, nggak bisa kena rukia. Orang yang kena rukia yang ada iman di dalam hatinya, ada kebenaran Islam dalam hatinya, baru kemudian bisa kena rukia. Kalau Anda nggak bisa, gimana ceritanya setan dirubah menjadi Katanya orang? roh Nggak bisa. jahat. Ya di Islam kan roh jahat yang ada di dalam saya, iblis yang di dalam. Biasanya kan kalian jin-jin di Nggak bisa. Kenapa? Karena akal Anda nggak berfungsi. Orang bisa berarti Allah nggak bisa apa-apa sama saya kalau begitu. Nggak, sama ketika saya mengatakan kepada saudara, mana pengakuannya? Mana pengakuannya bahwa Roh Kudus itu mengajarkan menyembah manusia bernama Yesus? Apa jawaban Saya kan sudah bilang saya nyembah di dalamnya, bukan di luarnya. Tapi di dalamnya, tapi yang di dalamnya Yesus. Saya makan permen, Dengarkan saya. Dengarkan. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini yang berkata, Anda katakan. Itu perkataan jasadnya. Jasadnya yang berkata gitu? Iya. Bukan rohnya? Bukan rohnya. Berarti jasad bisa berbicara tanpa roh? Ya bisa lah. Di mana itu terjadi? Di film? Bukan di film. Nyatanya Yesus berbicara begitu. Kan seperti itu. Buktinya dia hanya berbicara, rohnya itu cuma tujuannya untuk menghidupkan Inilah saya katakan orang Kristen itu orang gepeng. Kenapa orang Kristen itu saya katakan gepeng? Karena begini, bicara tanpa akal. Bagaimana mungkin Yesus berbicara? Bagaimana mungkin Yesus berbicara dalam keadaan dia mayat? Yang berbicara pada saat dengarkan. Pada saat Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang berbicara di situ adalah rohnya yang kemudian digerakkan oleh jasadnya. Anda harus paham itu. Oh, jadi rohmu bicara ini. Lah, roh itu bisa nampak berbicara ketika dia bersatu dengan jasad. Kalau saya tidak pemahaman begitu, beda berarti Islam sama Kristen. Gimana ceritanya jasadmu bisa berbicara tanpa roh? Jadi begini, kalau di dalam kepercayaan Kristen, jasad bisa berbicara sendiri, roh bisa berbicara sendiri, jiwa bisa berbicara sendiri. Oh, itu gila namanya. Bisa begitu. Itu gila namanya. Karena belum pernah ada mayatnya orang Kristen berbicara. Kita beda iman, bro, tidak sama. Ini bukan berbicara mengenai iman, Bung. Ini bukan berbicara mengenai iman, Bung. Ini berbicara mengenai kebenaran absolut. Belum pernah ditemukan. Dengarkan. Belum pernah ada orang. Dengar. Belum pernah ada Kristen berbicara dalam keadaan mati. Belum pernah. Jangan Anda bohong di sini. Ya, kalau di gereja boleh Anda berdiskusi dengan pendeta Anda, pendeta gila. Kalau ada pendeta yang mengatakan mayat orang Kristen bisa berbicara, itu pendeta gila. Karena memang gila dari dasarnya. Katanya saya berbicara, roh saya tidak bicara. Bagaimana cerita? Sekarang bagaimana ceritanya jasadmu bisa berbicara tanpa adanya roh? Sekarang izinkan saya menjelaskan dulu. Saya berbicara, jasadku yang berbicara. Kalau rohku yang berbicara, saya bisa dengar. Namanya bicara dari dalam hati ya.
Karena itu kita bilang namanya apa bisikan Roh Kudus seperti itu. Coba kamu buktikan jasadmu berbicara tanpa rohmu. Silakan. Ya ini yang berbicara jasad saya, roh saya tidak ikut campur. Orang gila. Tidak, ya bukan orang gila. Orang gila itu yang ajaranmu sebenarnya. Kamu itu gila, makanya Ayo bilang coba korupsi lah kalau saya gila. Ayo coba korupsi saya kalau saya gila. Bagaimana mungkin kemudian ada orang lebih besar saya karena saya punya roh ada roh Muhammad daripada kau. Apa roh itu semua? Turunkan Bagaimana ini kalau katanya kau pintar. Kamu ke gereja, kamu cebok air 1 sendok biar kau paham. Bagaimana mungkin jasadmu berbicara tanpa roh? Gepeng, makanya kurangi makan babi. inilah kalau manusia lahir dari sperma yang ada kandungan babinya di dalam. Itulah makanya dikatakan rohnya, jasadnya berbicara tanpa roh katanya. Aduh, oten. Kapan sih kalian bisa waras? Ini buktinya jasadku berbicara tanpa rohku. Ih, gepeng, dasar laknat. Rusak memang. Banyak Kristen kalau masuk ke teologi hancur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Sahabat. Silakan Abang. Halo, assalamualaikum. Apa ini? Halo. Assalamualaikum. Kau turun aja. Jikan kau. Jangan diturunin dulu dong, orang kita mau diskusi bagaimana sih? Bajingan kau, bahasamu tidak benar. Apa yang mau didiskusikan dengan orang tol seperti kau? Ngomong aja nggak benar, ngawur. Penyembah manusia. Nggak ada, otot-ototnya nggak. Iya, Bang. Si Oten kemana aja? Anak orang lo tuhanin. Punya otak kudu dipake. Jangan cuma congor yang gede. Congor lu ten. Si Oten kemana aja? Tuhan kita bukan manusia. Jadi orang kudu mikir. Dibilangin jangan ngeyel. Ngeyel lu ten. Heran gua.